Di video kali ini, saya akan sharing bagaimana cara saya membuat musik untuk bumper podcast Panji Pragiwaksono dalam waktu 1 hari. Di sini saya akan membagi menjadi 4 tahapan dalam proses pembuatan musik bumper ini. Yang pertama adalah brainstorming bagaimana profil dari pengguna lagu. Jadi sebagai bayangan sedikit, Panji Pragiwaksono adalah seorang stand-up comedian di New York, sekarang tinggal di sana. Kemudian juga ada membuat podcast atau siniar dia sering sebut ya, di Noise dengan judulnya adalah Hiduplah Indonesia Maya. Nah, tema garis besar dari podcast ini itu adalah membahas hal-hal yang sedang ramai diperbincangkan di sosial media. Nah, kebetulan saya juga banyak mengikuti karya-karya Panji Pragiwaksono ya, mulai dari musik, kemudian stand-up comedy, lalu podcast ini. Jadi saya hampir mendengarkan semua podcastnya ya, dari episode awal sampai selesai karena ya menarik aja untuk menambah insight saya. Sehingga ketika dalam proses pembuatan musik kali ini, saya nggak perlu riset terlalu jauh karena saya udah cukup kenal bagaimana profil pengguna musiknya nanti, kemudian tentang apa kira-kira podcastnya. Karena ya saya udah tahu, udah konsumsi itu secara rutin. Jadi cukup lebih ke arah apa ya, merecall dan membrainstorming dalam kepala saya kira-kira gimana nih komposisi musik yang pas dalam penggunaan musik ini. Ceritanya sewaktu itu saya dapat ide konsep untuk pembuatan musik ini pagi hari. Jadi waktu itu saya sedang berada di rumah sakit ya, saya kebetulan kerja sebagai seorang dokter. Saya udah kebayang tuh dengan konsep musik dari podcast ini, yaitu adalah bumpernya ini kayaknya perlu konsep yang nge-street, jadi jalanan banget gitu loh. Karena kan apa ya, podcastnya ini kan membahas hal yang terkini dan seringkali itu adalah isu-isu yang sensitif dan bener-bener street banget konsepnya. Bahkan logonya aja kalau kita lihat ya, logonya itu udah konsepnya yang street. Nah, di musik ini saya pengen perpaduan antara hip hop dan elektronik. Hip hop karena memang kultur hip hop itu kan identik dengan street, kemudian elektronik untuk lebih arah modern, dan saya ingin ada sentuhan elegannya. Makanya tidak saya pikirkan untuk instrumen yang bisa menutup dengan ada sentuhan elegan. Di kepala saya, referensi musik untuk bumper ini itu adalah musik di gamenya Subway Surfers sama musik di game GTA San Andreas. Karena kan dua-duanya tuh konsepnya sama-sama street, jalanan, dan hip hop kayak gitu ya. Jadi saya membayangkan gimana caranya sih supaya musik itu tadi ada sentuhan di dalam musik ini sebagai referensinya. Tentunya di sini nggak plagiat ya, karena saya akan mengkreasikan dengan apa yang ada di kepala saya, tetapi saya udah punya acuan gambaran besarnya seperti apa. Nah, di podcast itu salah satu yang menjadi ciri khas dari Panji Pragiwaksono adalah dia ada menggunakan adlib ya untuk penyebutan noise. Noise di opening. Jadi ada noise kayak gitu, ada dibikin hip hop, ada dibikin nyanyian, dan itu udah jadi salah satu trademark dari podcastnya. Nah, kebetulan ceritanya Panji ini dia ngerasa bosan dengan konsep itu, makanya saya memikirkan gimana caranya supaya bagian dari itu bisa ada di musik. Karena sebenarnya bagian itulah yang dinantikan oleh para pendengar. Kalau Panji nggak ada menyebutkan gaya noise-nya itu, banyak pendengarnya itu yang protes di kolom komentar. Sebagai pembuat musik, saya ngebayangin si Panji Pragiwaksono ingin berhenti menggunakan itu, tapi penonton masih ingin, atau pendengarnya masih ingin mendengarkan suara itu. Alhasil saya mencari jalan tengahnya, yaitu adalah suara ikonik tadi saya jadikan bagian dari musik. Yang kedua adalah proses aransemen musik. Jadi sepulang dari saya rumah sakit, siang hari saya langsung menuju ke studio saya, kemudian saya menyusun aransemen musiknya. Nah, yang pertama saya lakukan itu adalah beat. Ya, jadi saya mencari beatnya nih kira-kira apa yang cocok. Kebetulan saya ketemu sebuah beat yang menurut saya sangat cocok dengan konsep musik ini. Ini dia beat musiknya, ya, aslinya seperti ini. Nah, beatnya sebetulnya flat kayak gitu ya. Cuman di sini saya memberikan warna atau saturasi, lebih tepatnya menambahkan distorsi dalam beat ini. Karena kan tujuannya adalah konsep yang benar-benar street dan apa ya, serampangan musiknya. Makanya beatnya selain saya kompres juga saya tambahkan distorsi tuh. Mungkin nggak terlalu tebal ya, karena saya pengen tetap ada clarity, kejelasan dari low-nya terutama ya. Makanya nggak gitu yang terlalu tebal banget bunyi distorsinya ini. Nah, itu untuk beat-nya ya. Nah, untuk sebagai musik pad-nya atau landasan dalam musiknya, itu saya mencari bunyi glitch. Glitch itu kayak bunyi musik-musik rusak ya. Karena kan ya ini konsepnya saya bayangin kayak kita denger musik yang di jalanan tuh kayak semi-semi rusak gimana gitu. Nah, saya ketemu tuh pad bunyi glitch-nya. Bunyinya adalah yang seperti ini. Supaya lebih street banget, saya tambahin lagi tuh bunyi distorsinya. Jadi seperti ini. Nah, kalau yang ini agak dominan bunyi distorsinya, karena saya nggak perlu detail dari low dan high-nya.
Dan bahkan bunyinya itu kayak di radio gitu loh. Nah, glitch-nya ini yang kemudian menambah sebagai pad dalam musik bumper. Untuk groove bass-nya saya bayangin aja tuh sebagai bassis. Gimana nih main bass-nya ya. Nah, saya akhirnya terbentuklah riff bass seperti ini yang saya buat. Karena ini sebetulnya main di satu chord aja ya, di E, jadi tinggal gimana caranya supaya nggak boring gitu ya. Ya udah mainnya agak ada riffnya yang khas, ding 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 ding. Nah, itu kemudian yang saya masukkan sebagai komponennya, dan sisanya tuh ya saya tambahin aja. Ada bunyi piano. Pianonya ini sangat hip hop gangster ya. Jadi kan kalau musik hip hop itu kan sering, atau rap gitu ya. Bunyi pianonya tuh simple aja dan cenderung repetitif, yang pengulangan gitu-gitu aja. Makanya saya pianonya simple-simple aja, sederhana. Lalu ditambahkan juga bunyi gitar yang agak centil-centil gitu ya, kayak semi-semi so asik gitu. Nih kalau bunyinya seperti ini nih. Nah, jadi bunyinya tuh bener-bener yang high banget, cuman ngisi sekilas tapi enak didengar. Sebagai artefak tambahan, ini yang cukup unik ya. Jadi ketika membuat musik ini, saya membayangkan di awalnya itu ada seseorang yang lagi melakukan vandalisme ya. Jadi dia kayak mencoret-coret dinding gitu dengan cat piloknya, kemudian dia langsung lari. Ya persis kayak game Subway Surfers jadinya ya konsepnya di kepala saya. Makanya di awalnya itu ada bunyi kaleng cat sebetulnya. Nah, kaleng cat itu menggambarkan ada seseorang di jalanan yang dia menggambar sesuatu tuh, terus dia langsung kabur. Nah, itu saya panning dari kiri ke kanan. Jadi konsepnya seolah-olah kita ngecatnya tuh ngerasa kayak di sekitar kita dari kiri ke kanan. Baru ada tambahan juga bunyi kayak apa ya, scratch gitu. Karena kan ala-ala DJ street gitu. Nah, seperti itu. Nah, di tengahnya baru saya masukkan tuh komponen-komponen tambahan. Karena Panji Pragiwaksono dalam podcastnya, salah satu hal yang paling sering dibahas itu adalah polisi. Saya masukkanlah bunyi sirine polisi dan peluit. Jadi saya bayangin kayak dia dikejar gitu sama polisi gitu loh. Nah, dan saya bikin konsepnya itu menggema. Jadi benar-benar untuk di belakang aja, karena nggak perlu terlalu dominan. Yang didominankan itu adalah musik yang bunyi glitch sama beatnya tadi. Itu lebih ke arah apa ya? Semacam bayangan, tetapi ada kerasa tuh. Nah, baru yang tambahannya ini tadi sebagai apa ya? Sebagai hook utama atau sebagai yang ciri khas dalam bumper Panji itu adalah bunyi mulut dari Panji Pragiwaksono itu sendiri. Jadi saya ambil dari podcastnya, kemudian saya masukkan tuh. Ini dia bunyinya. Cuman saya bikin jadi kayak ada repetitif gitu, kayak apa ya istilahnya? Kayak semacam glitch yang pengulangan gitu loh. Jadi kayak starter effect kalau nggak salah namanya. Baru di terakhir, jadi habis bunyi bagian-bagian awal, bagian penutupnya itu saya tambahkan musik trompet. Kenapa trompet? Karena untuk menambah kesan elegan. Jadi podcast ini walaupun nge-street, tapi tetap ada sentuhan elegannya dikit gitu loh. Makanya ditutupnya dengan trompet tuh ya. Karena kan trompet juga sering jadi bagian ya. Saya bayangin ada pemain trompet yang di jalanan gitu mainin. Nah, saya masukkanlah ornamen trompetnya ini. Seperti ini bunyinya. Itu tadi proses tahapan aransemen. Selanjutnya yang ketiga itu adalah tahapan mixing mastering. Untuk mixing mastering sebenarnya ya nggak ada yang terlalu istimewa atau yang spesial banget. Pada prinsipnya adalah gimana cara kita meletakkan setiap bagian dari instrumen itu nggak bertabrakan satu sama lain. Panningnya juga diatur, terus gimana kita ngatur dinamikanya lebih oke. Masteringnya juga ya standar aja, loudness-nya lebih optimal. Terus kita atur supaya suara hasil akhirnya tetap nge-bright juga sesuai dengan karakter. Jadi nggak terlalu jomplang. Ya mixing mastering mungkin saya nggak terlalu teknikal di sini ya, karena kalian juga bisa nonton video tutorial mixing mastering saya di YouTube saya ini, ada beberapa kali saya bahas. Intinya mixing mastering di sini saya mengusahakan supaya semua instrumen terdengar dengan jelas, dan gimana caranya supaya ornamen artefak-artefaknya walaupun simple sedikit tetapi dia ada dan kerasa banget. Biasanya saya untuk mixing mastering saya beri jeda tuh, jadi saya habis langsung aransemen, nggak langsung kerjain mixing mastering. Tujuannya adalah supaya telinga saya tetap fresh. Makanya ketika siang hari sepulang dari rumah sakit saya ngerjain aransemennya, sore harinya saya kembali kerja lagi ke rumah sakit kebetulan. Baru malam harinya setelah selesai bekerja sore hari di rumah sakit, saya mulai mengerjakan mixing masteringnya. Setelah selesai saya mixing mastering, malam itu juga langsung saya kirim email ke Panji Pragiwaksono. Tahapan terakhir yaitu adalah feedback
atau revisi ya. Jadi setelah pertama kali bumper yang saya buat ini diputar di podcastnya Panji Pragiwaksono, itu ya syukur alhamdulillah dapat respon yang lumayan positif dan gak lumayan juga ya. Jadi hampir sebagian besar pendengarnya tuh berkomen positif terhadap musik bumper yang saya buat. Padahal pendengarnya ini sebetulnya adalah cukup barbar juga biasanya ya. Kalau musiknya jelek akan dibully, bener-bener dibully, biasanya akan dibilang jelek. Ya syukurnya dapat respon positif dan mereka senang dengan musik yang saya buat. Tetapi saya sadarin di sana tuh banyak yang request kalau suara Mas Panji Pragiwaksono itu agak kurang tuh di terakhir. Dia perlu ada suara noise di terakhir. Sehingga setelah itu saya tambahkan sebuah revisi akhir. Yaitu adalah bunyi noise dari Panji Pragiwaksono yang saya letakkan di penutup. Aslinya bunyinya seperti ini. Nah, Panji Pragiwaksono itu pernah bercanda di salah satu episode podcastnya. Kalau dia menggunakan noise yang ini tuh seperti konsep all around you di bioskop. Jadi ada kiri kanan gitu. Nah, saya realisasikanlah dalam musik ini. Jadi saya bikin suaranya itu bergema, kemudian dari kiri ke kanan gitu ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, jadi di ujungnya itu benar-benar kayak kesemuanya gitu loh, all around you, di noise ujungnya. Istilah bahasa musiknya itu adalah ping-pong delay. Jadi ini adalah bumbu penutup dari musik yang saya buat sebelum akhirnya saya revisi kembali. Inilah dia hasil akhir bumper Hiduplah Indonesia Maya yang saya buat untuk Panji Pragiwaksono. Mari kita dengarkan. Kenapa akhirnya milih bumper saya? Padahal saya lihat saingannya itu kan lumayan, ada yang udah ngerjain di keadaan kahar 2 dimensi. Sedangkan saya ini kan cuma sendirian, orang rumahan dari daerah. Kenapa akhirnya milih bumper itu? Dan komentarnya gimana? Sebenarnya pertimbangan utamanya itu respon yang dengerin sebenarnya. Siniar itu kan dibuat untuk orang-orang. Jadi opini orang-orang itu penting, dan orang-orang ngasih respons yang oke. Ada beberapa yang responsnya oke juga, cuman pada akhirnya saya punya Dr. Jeffrey karena elemen-elemen seniornya tuh nyampe gitu. Ada sesuatu yang si scratch-nya ngasih nuansa hip hop, dan hip hop tuh New York banget, tempat saya sekarang produksi senior. Terus ada sirene ya? Iya, polisi. Karena paling sering dibahas. Betul. Ada juga yang bilang gitu tuh, ini ada suara sirene polisinya lagi pas sama topik yang banyak dibahas. Tapi kalau dari saya, sirene itu menandakan ada sesuatu yang urgent atau ada sebuah krisis terjadi. Dan hampir selalu episode seniornya itu terkait dengan itu. Antara urgent banget butuh dibahas, atau ada sebuah krisis sedang terjadi yang lagi rame dan perlu dibahas. Dan tambahan terakhirnya tuh yang noise. Membuat orang seneng karena aneh banget, banyak yang seneng ngomong no. Wah, akhirnya saya bisa melihat Mas Panji. Noise. Selama ini cuma dengar. Banyak banget yang seneng, saya bingung, aneh banget dah. Tapi ikonik Mas Panji, kenapa nggak ada lagi loh? Capek ngerjainnya. Dan itu waktu masuk ke season 3 emang pengen ngasih sesuatu yang baru lagi, dan bumper itu memberi keseriusan lebih pada si siniar ini, lebih proper aja dari sisi produksi. Udah dari lama pengen punya jingle soalnya. Dan ketika noise-nya itu masuk, bukan cuma yang dengerin happy karena elemen yang mereka suka ada, tapi itu juga membuat noise-nya happy. Menurut saya, belum nanya sih, tapi membuat noise-nya happy juga. Jadi secara umum elemen-elemen karakteristik himnya tercitra pada musiknya. Noise gitu kan ya? Iya, betul. Wah, di cover live nih. Musiknya juga gampang sekali untuk diingat gitu.
Jadi ya udah, orang pada suka, elemennya masuk, ya udah kita pilih aja. Itu tadi sedikit sharing saya terkait proses pembuatan musik bumper podcast Hiduplah Indonesia Maya untuk Panji Pragiwaksono. Yang ingin saya sampaikan mungkin pesan terakhir adalah ketika kita membuat musik untuk kebutuhan orang lain, kita perlu mempelajari bagaimana profil klien tersebut dan tujuan musiknya itu adalah untuk apa. Dan kita nggak bisa memasukkan apa yang menjadi idealis kita. Misalnya, saya di sini sukanya musik rock, jadi saya masukkan aja bunyi distorsi rock, kemudian gitar, ada screamnya juga. Yang nggak bisa seperti itu, karena kebutuhannya tidak memerlukan musik rock, kecuali dia memang request seperti itu, atau profil pengguna dan tujuannya memang memerlukan musik rock. Intinya adalah kita harus menyesuaikan gimana kebutuhannya. Sekian sharing saya kali ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.